Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Lindi Saliha. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Riset Operasional Agribisnis, yaitu metode simplex. Untuk metode simplex itu sendiri merupakan lanjutan dari materi metode grafik, yang dimana masih satu bagian dari linear programming. Selanjutnya ada pengertian dari metode simplex. Metode simplex adalah metode untuk mencari solusi optimal, maksimum, dan minimum pada kasus dua variabel atau lebih. Penyelesaiannya dengan menggunakan model matematika dengan membentuk tabel penyelesaian. Kemudian dilakukan langkah penyelesaian secara berulang. Jadi, untuk perbedaan metode simplex dengan metode grafik itu sendiri ada pada jumlah variabelnya. Pada metode grafik itu hanya bisa sampai dua variabel saja, namun pada metode simplex bisa dua variabel atau lebih. Selanjutnya ada langkah-langkah metode simplex. Untuk langkah-langkah metode simplex itu terdiri dari tiga langkah. Yang pertama ini ada merubah bentuk umum menjadi bentuk standar. Nah, untuk mengubah bentuk umum menjadi bentuk standar itu terdapat ketentuannya. Yang pertama ini ada jika ruas kanan negatif, ubah dengan cara mengkalikannya dengan minus 1. Sebagai contoh, 2x1 plus 3x2 lebih kecil sama dengan minus 30. Menjadi minus 2x1 dikurang 3x2 lebih kecil sama dengan 30. Untuk selanjutnya itu ada, jika kendala berbentuk lebih kecil, diubah menjadi persamaan. Menambahkannya dengan slang variabel. Namun, jika berbentuk lebih besar, maka menguranginya dengan slang variabel. Dengan contoh, 2x1 plus 3x2 lebih kecil sama dengan 60. Menjadi 2x1 plus 3x2 plus S1 atau slang 1 sama dengan 60. Selanjutnya untuk contoh lebih besar, itu ada 2x1 plus 3x2 lebih besar sama dengan 30, menjadi 2x1 plus 3x2 minus S1 sama dengan 30. Untuk ketentuan selanjutnya ada jika fungsi tujuan berbentuk minimum, jadi fungsi tujuan itu harus maksimum. Ubah dengan cara mengkalikannya dengan minus 1. Sebagai contoh, Z maksimum sama dengan 40x1 plus 30x2 menjadi minus Z maksimum sama dengan minus 40x1 dikurang 30x2. Dan yang terakhir ada mengkosongkan ruas kanan fungsi tujuan. Sebagai contoh, Z maksimum sama dengan 40x1 plus 30x2 menjadi Z min 40x1 min 30x2 sama dengan 0. Untuk langkah yang kedua itu ada membuat tabel simplex. Sebelum membuat tabel simplex, kita akan mengaplikasikannya langsung kepada contoh soal saja. Sebuah cake shop menjual dua macam produk, yaitu birthday cake dan bento cake. Kegiatan produksi dari kedua produk tersebut adalah pemasakan dan pendekoran. Untuk membuat birthday cake membutuhkan waktu pemasakan 1 jam dan pendekoran 9 jam. Untuk bento cake membutuhkan waktu pemasakan 1 jam dan pendekoran 5 jam. Sedangkan waktu yang tersisa untuk pemasakan yaitu 6 jam dan pendekoran 4-5 jam. Keuntungan yang diperoleh oleh birthday cake dan bento cake masing-masingnya adalah 8 dan 5. Berapakah unit birthday cake dan bento cake yang harus diproduksi agar keuntungan menjadi maksimum? Dari contoh soal tadi, kita ketahui bentuk umum dari Z maksimum dan fungsi kendalanya, yang dimana Z maksimum sama dengan 8x1 plus 5x2, dan fungsi kendalanya itu ada x1 plus x2 lebih kecil sama dengan 6, dan 9x1 plus 5x2 lebih kecil sama dengan 45. Kemudian, dari bentuk umum yang sudah kita ketahui ini, kita ubah menjadi bentuk khusus, yang dimana pada Z maksimum untuk menjadi bentuk khusus itu pada ruas kanan akan dikosongkan. Maka diperoleh Z min 8x1 min 5x2 min
0S1 min 0S1 sama dengan 0. Untuk fungsi kendalanya pada bentuk khusus itu, eh, selanjutnya pada fungsi kendala, di sini terdapat lebih kecil sama dengan. Maka pada bentuk khususnya, fungsi kendala akan ditambahkan selain variabel. Jadi, X1 plus X2 plus S1 sama dengan 6. Kemudian, 9X1 plus 5X2 plus S2 sama dengan 45. Setelah bentuk khusus diketahui, kita akan membuat tabel simplex. Di kolom paling kiri itu terdapat variabel basis, sedangkan di kolom paling kanan itu terdapat NK dan indeks. Untuk NK ini merupakan nilai kanan. Pada kolom variabel basis, ini akan diisi dengan Z, S1, dan S2. Pada baris atas juga akan diisi dengan Z, variabel, dan selain variabel, yaitu Z, X1, X2, S1, dan S2. Untuk mengisi baris Z itu bisa dilihat dari bentuk khususnya, yang dimana Z bernilai 1, X1 bernilai min 8, X2 bernilai min 5, S1 bernilai 0, S2 bernilai 0, dan pada ruas kanan bernilai 0. Maka di sini nilai kanannya adalah 0. Begitu juga pada S1 dan S2. Selanjutnya kita akan lanjut ke langkah yang ketiga atau yang terakhir, itu ada melakukan iterasi. Bagaimana sih cara melakukan iterasi itu? Yang pertama, kita harus mencari kolom kunci. Untuk mencari kolom kunci, kita harus fokus pada fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu berada pada baris kedua dari tabel atau pada baris Z ini. Jadi, nilai-nilai di sini merupakan koefisien dari fungsi tujuan. Jika yang dicari Z maksimum, maka kolom kuncinya adalah nilai negatif tertinggi. Namun, jika yang dicari Z minimum, maka kolom kunci adalah nilai positif tertinggi. Dikarenakan kita Z maksimum, maka kita mencari nilai negatif tertinggi dari koefisien fungsi tujuan. Pada baris ini, nilai negatif yang tertinggi adalah minus 8. Jadi, yang menjadi kolom kunci adalah X1 atau yang berwarna hijau. Jika terdapat dua nilai tertinggi, maka bisa pilih salah satu dari kedua nilai tersebut. Yang kedua, kita akan mencari baris kunci. Sebelumnya, apa sih baris kunci itu? Baris kunci adalah baris yang memiliki nilai indeks terkecil. Kemudian, bagaimana cara mencari nilai indeks? Cara mencari nilai indeks itu dengan cara membagikan nilai kanan dengan kolom kunci. Seperti pada nilai indeks yang ada di tabel berikut, nilai indeks sebesar 6 ini diperoleh dari pembagian 6 bagi 1. Begitu juga dengan nilai indeks 5 ini, diperoleh dari pembagian 45 dibagi 9. Jadi, baris kunci pada tabel berikut terdapat pada baris S2 atau baris yang berwarna biru. Jika kolom kunci bernilai 0 atau negatif, itu dapat diabaikan. Dan jika terdapat nilai indeks yang sama juga, bisa dengan pilih salah satu. Selanjutnya, kita akan mencari nilai kunci. Nilai kunci itu sendiri adalah nilai yang terdapat pada persilangan kolom kunci dan baris kunci. Nah, pada tabel berikut, persilangan kolom kunci dan baris kunci terdapat pada angka 9 atau yang berwarna orange. Jadi, untuk nilai kunci pada tabel berikut adalah 9. Maka berikutnya kita akan mengganti variabel keluar dengan variabel masuk, yaitu variabel basis pada baris kunci diganti dengan variabel kolom kunci. Jadi, S2 di sini adalah variabel keluar. Kenapa? Karena pada variabel S2 ini yang akan kita keluarkan. Sedangkan variabel X1 merupakan variabel masuk.
karena akan kita masukkan ke dalam variabel basis. Kenapa X2 dan X1? Kenapa enggak S1 dan X2? Karena kan S2 ini merupakan baris kunci dan X1 ini merupakan kolom kunci. Jadi X1 ini akan kita masukkan ke dalam variabel basis pada S2, sehingga S2 ini akan berubah menjadi X1. Selanjutnya, kita mencari nilai baru pada baris kunci, yaitu membagi masing-masing nilai baris dengan nilai kunci. Jadi, kita lihat terlebih dahulu untuk nilai baris pada tabel sebelumnya. Yaitu di sini saya sudah memasukkan nilai baris pada tabel sebelumnya, yaitu S2, yang terdiri dari 0, 9, 5, 0, 1, dan 45. Kemudian, koefisien dari nilai baris ini akan dibagi dengan nilai kunci, di mana nilai kunci adalah 9. Jadi, sehingga 0 dibagi 9, 9 dibagi 9, 5 dibagi 9, 0 dibagi 9, 1 dibagi 9, 45 dibagi 9. Nah, hasil dari pembagian tersebut akan dimasukkan ke dalam tabel baru pada baris X1. Selanjutnya, kita akan mencari nilai baru pada baris lain. Berarti di sini pada baris S1 dan Z itu belum memiliki nilai. Bagaimana caranya? Caranya itu dengan nilai lama dikurang nilai baru baris kunci dikali nilai kolom kunci. Di sini nilai lama saya beri warna merah, nilai baru baris kunci saya beri warna hijau, dan nilai kolom kunci saya beri warna biru supaya mudah untuk membedakannya ya. Pertama, kita akan mencari nilai baru pada baris S1, yaitu caranya dengan memasukkan nilai lama pada baris S1 itu bisa dilihat dari tabel sebelumnya atau tabel lama, itu ada 0, 1, 1, 1, 0, dan 6. Dan untuk nilai barunya itu merupakan nilai dari X1 yang sudah kita cari tadi. Dan untuk nilai kolom kuncinya itu ada pada tabel sebelumnya juga, itu nilai kolom kunci pada baris S1, yaitu sebesar 1. Sehingga kita peroleh nilai baru dari baris S1 adalah 0, 0, 4 per 9, 1, 1 per 9, dan 1. Pada baris X, kita cari sama seperti baris 1. Di sini kita masukkan nilai lama dari baris Z, yaitu 1, min 8, min 5, 0, 0, 0. Kemudian kita masukkan nilai baru dari X1. Kemudian, untuk nilai kolom kunci pada baris Z ini adalah sebesar minus 8. Itu bisa dilihat juga dari tabel sebelumnya. Sehingga diperoleh nilai baru pada baris Z adalah 1, 0, 5 per 9, 0, 8 per 9, dan 40. Setelah nilai baru pada semua baris diketahui, langsung saja kita masukkan ke dalam tabel sebagai berikut. Nah, berikut merupakan nilai baru yang sudah dimasukkan ke dalam tabel baru. Selanjutnya, untuk step terakhir dalam melakukan iterasi itu ada penentuan solusi optimal. Untuk menentukan solusi optimal itu terdapat beberapa kriteria. Yang pertama ini ada solusi optimal dilihat dari nilai koefisien fungsi tujuan. Jadi, kita akan fokus pada baris Z ya, atau pada fungsi tujuannya. Kemudian, Z maksimum dikatakan optimal jika seluruh koefisien fungsi tujuan positif atau nol. Sedangkan pada Z minimum dikatakan optimal jika nilai seluruh koefisien fungsi tujuan negatif atau nol. Dikarenakan kita mencari Z maksimum, maka
Kita lihat dari baris Z atau nilai koefisien fungsi tujuan, di sini masih terdapat nilai negatif, yaitu -5/9. Berarti pada iterasi 1 belum menghasilkan solusi yang optimal, sehingga kriteria belum terpenuhi atau tidak terpenuhi. Maka harus dilakukan kembali langkah 1 untuk menghasilkan solusi yang optimal. Melakukan kembali langkah 1 itu sampai pada baris Z atau koefisien fungsi tujuan sudah tidak ada nilai negatif. Maka hal tersebut baru bisa dikatakan solusi optimal. Cukup untuk penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.